Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Pilkada Sumbawa tahun 2020 ini mulai memanas. Jumat 4 September hari ini, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sumbawa Haji Mahmud Abdullah Dewi Noviani menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Sumbawa. Pagi ini sekitar pukul 9.00 diiringi oleh ratusan massa pendukungnya, Mo Novi berangkat dari lapangan Pahlawan di Jalan Merdeka sebagai titik kumpul. Iring-iringan kendaraan ini mengantar keduanya menuju KPU Sumbawa. Di depan kantor KPU Sumbawa, massa pendukung melakukan orasi untuk membangkitkan semangat massa. KPU membatasi massa yang masuk hanya beberapa pengurus partai. Sementara 5 komisioner KPU Sumbawa dipimpin langsung ketuanya M. Wildan menyambut pasangan Mo Novi. Demikian juga pihak sekretariat KPU Sumbawa dipimpin langsung oleh sekretaris KPU Sumbawa Lahmudin. Dalam kesempatan ini pasangan Mo Novi datang dengan membawa SK dari PKS, Nasdem, Golkar. Namun demikian tampak juga para pengurus dan simpatisan Partai PKB sebagai partai yang pertama kali memberikan SK kepada Mo Novi. Namun hingga pendaftaran hari ini ternyata PKB belum menyertakan SK dalam bentuk formulir B1 KWK-nya. Nah, ada apa? Karena publik sudah tahu justru PKB adalah partai pertama yang mengeluarkan SK kepada pasangan Mo Novi. Kenapa justru pada saat pendaftaran ini justru PKB sendiri yang belum menyertakan fisik SK? Ada apa sebenarnya dengan PKB? Inilah yang menyebabkan perdebatan sengit antara tim Mo Novi, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Sumbawa pada saat pendaftaran hari ini. Tim Mo Novi beralasan bahwa SK dari PKB sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Sumbawa. Bahkan pada saat proses pendaftaran pagi ini, SK tersebut katanya sudah ada di Pelabuhan Putu Tano karena dibawa melalui jalan darat karena tidak adanya pesawat. Sudah 1 tahun 2 bulan kami bergerak untuk Mo Novi. Itu perlu dicatat. Yang kedua bahwa tadi malam Wakil Ketua Umum DPP PKB sudah take off dari Soekarno-Hatta dan landing tadi jam 8 di Bandara Ibil Internasional Lombok. Karena dari kemarin sudah 2 hari yang lalu kita mencoba untuk mencari pesawat yang dari Lombok ke Sumbawa. Ternyata semuanya delay, segala macam usaha. Ada tadi malam jam 12 ternyata hanya sampai Bandar Juanda. Oleh karena itu DPP juga datang ke Mataram, tapi itu diantar oleh DPW PKB NTB ke Pelabuhan Kayangan. Dan pagi-pagi kami sudah jemput ke sana. Dan sekarang utusan itu sudah nyampe Putu Tano. Ini harus dicatat. Oleh karena itu kami sebagai partai politik juga punya hak untuk melihat, menilai, dan mengkonsultasi urusan ini kepada struktur partai kami yang paling atas, termasuk kepada jajaran-jajaran jaringan-jaringan kami yang paling atas. Karena kami terus terang sudah mengakar mendarah daging di sahabat-sahabat kami di bawah, terutama ayahanda dan bunda kami sudah berkelakar daging. Nah, ini harus dipertimbangkan, jangan hanya mempertimbangkan formalistik yang bisa dikaret-karetkan. Mohon maaf. Nah, oleh karena itu kami ayahanda kami sudah nanya tadi, apakah ini akan menjadi pengusung? Kami datang ke sini, catat semua DPC PKB Sumbawa dengan rombongan 136 orang datang ke sini untuk menjadi partai pengusung, bukan pendukung. Catat. Di sini ada PKB yang hadir. Nah, di situ harus didiskusikan dulu, disampaikan kepada bakal atau partai yang ada mau seperti apa. Karena PKB ini sudah datang. Mohon maaf kalau saya salah. Setidaknya itu harus yang kami diberikan penjelasan terkait dengan syarat yang disampaikan, ada akses lah dalam kami melihat. Karena kita ini menginginkan sama-sama ini berjalan secara demokratis, secara benar, proses dan prosedurnya. Nah,
clear ya dalam hal ini. Jadi kami umumkan pada bakal pasangan calon dan tim dalam hal ini. Jadi hari ini kami memberikan 3 dokumen. Jadi yang pertama berita acara pendaftaran, itu yang sudah kami sampaikan tadi, ada 4 rangkap, ke Bawaslu, ke KPU, ke bakal pasangan calon dan perwakilan dari partai politik. Terus ada tanda terima model TT1 KWK dan lampirannya, yaitu hanya untuk KPU dan bakal pasangan calon. Sedangkan dokumen terakhir yaitu surat pengantar ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti kami akan memberikan juga teknis sebelum melakukan pemeriksaan di sini bakal pasangan calon. Untuk jadwal kepastian akan kami umumkan ke depan. Cuma hari ini kami berikan surat pengantar tergantung dari jadwal dari Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi bisa kami berikan gambaran mulai hari Senin tanggal 7 bisa melakukan proses pemeriksaan ke Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu sekedar informasi. Sekarang kita masuk ke sesi. Silakan Pak Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Yang kami ingin kembali Pak tentang kehadiran PKB ini Pak. Karena kemanapun PKB sudah datang bersama kami, ikut juga mendaftar ke sini. Barangkali ada langkah-langkah kebijakan yang bisa kita ambil. Paling tidak barangkali PKB ini walaupun dia bukan pengusung, barangkali bisa menjadi pendukung Pak. Apalagi dari pengusung ini yang saya kita butuhkan. Barangkali kalau ada kelengkapan registrasi, apakah bisa kita akan segera untuk sempurnakan. Karena ini kendala teknis Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ji. Terkait dengan teknis, di sini kita sudah jelas pengaturan teknis proses pendaftaran. Karena ini berita acara sudah kami putuskan, ya, bahwa kesimpulan tadi sudah diterima. Posisi Partai PKB tadi kan tidak ada dalam B KWK dan tidak ada B1 KWK. Tentu di sini posisi tidak sebagai partai pengusul, hanya sebagai pendukung saja posisinya. Jadi kalau untuk apabila dimasukkan dalam pengusul, dalam hal ini kami tidak bisa karena syaratnya sudah kami tetapkan dan kami pelindungkan dalam berita ini. Jadi proses pendaftaran ini kan masih sampai tanggal 6. Nah, inilah yang kemudian kami Bawaslu mempertanyakan, apakah berita ini, karena berita acara ini menjadi objek sengketa nanti di Bawaslu, walaupun ada kembali. Apakah kelengkapan itu dinyatakan lengkap atau tidak, itu harus ditanyakan kembali kepada pasangan mengenai posisi kedudukan partai-partai yang menjadi pengusung. Apabila belum memenuhi, apakah dikembalikan? Ini kan prosesnya lengkap, dikembalikan atau ditolak, prosesnya di situ. Nah, ditanyakan kembali, jangan mengambil keputusan tidak bisa, karena proses pendaftaran sampai tanggal 6. Ini yang kemudian teman-teman nggak harus menanyakan kembali kepada proses ini. Partai pengusungnya ada 4 dan PKB membuat daftar hadir, ada sebagai daftar hadir. Nah, ini yang kemudian dipastikan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa walaupun memenuhi syarat pencalonan 9 kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila ada menyusul partai pendukung atau penyusul, mekanismenya seperti apa? Sudah tidak bisa dia. Ya kan? Kalau sudah ditetapkan ya nggak bisa masuk. Tapi kalau dikembalikan kepada calon untuk proses ya pendaftaran kembali, dilakukan. Untuk dilengkapi, ya. Dikembalikan prosesnya untuk dilengkapi syarat sampai tanggal pendaftaran berakhir didaftar. Oke, terima kasih Pak Lukman. Tentu di sini kan kita lembaga penyelenggara memahami proses, memahami prosedur. Ada kriteria apabila kami posisi mengembalikan. Apa itu kriteria? Yang pertama, persyaratan pencalonan itu tidak lengkap dan tidak sah.
kembali ke syarat calon apabila tidak lengkap. Barulah kami akan mengembalikan dan memutuskan. Ya. Dan apabila kriteria itu sudah terpenuhi, syarat pencalonan lengkap dan sah. Sedangkan syarat calon lengkap, tentulah kami mengambil keputusan di sini, yaitu menerima. Dihitung dari jumlah kursi dan syarat ketentuan untuk partai pengusul di sini 20% dari kursi DPRD Kabupaten Sumbawa. Nah, dari 3 kursi yang ada, 3 partai yang ada, ini sudah melampaui dari kursi yang ada. Karena ini kan tadi di awal ketua tim sudah kami tanyakan. Hajat datang ke KPU, apakah hajatnya mendaftarkan diri? Hajat kami mendaftar. Apakah kami tawarkan? Kami di sini akan memberikan 2 ganti keputusan, yaitu mengembalikan dan menerima. Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh verifikator, seluruh dokumen baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon memenuhi syarat. Jadi tidak ada ruang kami dalam hal ini mengembalikan. Apabila kami mengembalikan tapi tidak ada celah dalam hal mengembalikan, tentu kami di sini bermasalah dalam hal mengambil keputusan. Nah, ini kan sudah jelas dalam hal ini ketentuannya, Pak Lukman, ya. Nah, oleh karena itulah kami mengambil kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan seluruh dokumen baik persyaratan calon maupun persyaratan pencalonan itu memenuhi syarat dan kami terima dan kami keluarkanlah berita acara. Coba tadi kan di awal kami tanyakan kepada ketua tim, ya, dalam hal itu kalau hanya sekedar silaturahim tidak melakukan proses pendaftaran, ya tentu lain kejadiannya. Ini kan prosesnya sudah jalan, keputusan sudah kita ambil. Justru kami apabila mengambil keputusan mengembalikan, tentu kami bersalah dalam hal ini mengambil keputusan tidak sesuai dengan prosedur. Nah, itu kira-kira dalam hal ini, Pak. Izin. Ya mungkin perwakilan dari Pak Sekretaris PKB silakan. Terima kasih Pak Ketua. Yang para parpol ini untuk membawa kelengkapan B1 KWK dari PKB. Sehingga itulah permohonan kami Pak Ketua. Ya. Pak, hari ini pasangan Bapak sudah datang mendaftar ke KPU. Pak, ada berapa partai pengusung yang datang, Pak? Ada 4 partai pengusung, baik pengusung PKS, Nasdem, Golkar, PKB. Hari ini Bapak sudah diterima, Pak, ya? Sudah diterima.